Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Ada sebuah cerita luar biasa tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang legenda Nyi Rantamsari. Mari kita dengarkan bersama. Legenda asal-usul Nyi Rantamsari di Jepara. Di tepi Laut Jawa, di sebuah kota kecil yang kini dikenal sebagai Jepara, tersebarlah kisah legenda seorang wanita cantik bernama Nyi Rantamsari. Cerita ini telah diwariskan turun-temurun melalui berbagai generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan kebudayaan masyarakat Jepara. Legenda ini bukan hanya sekadar dongeng, tetapi juga merupakan simbol tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan seorang perempuan. Awal mula kisah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di kaki Gunung Muria, hiduplah seorang gadis bernama Rantamsari. Ia adalah putri dari seorang petani sederhana bernama Ki Wiradana dan istrinya, Nyai Sulastri. Meski berasal dari keluarga sederhana, Rantamsari dikenal karena kecantikannya yang luar biasa. Kulitnya seputih melati, rambutnya hitam legam terurai panjang, dan senyumnya mampu memikat hati siapa saja yang melihatnya. Namun, bukan hanya kecantikan fisiknya yang membuat Rantamsari istimewa. Ia juga memiliki hati yang lembut, sifat penyayang, dan kecerdasan yang membuatnya dihormati oleh penduduk desa. Rantamsari sering membantu orang tuanya di ladang, dan pada waktu senggang, ia suka menyanyi di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat rumahnya. Suaranya yang merdu seperti alunan angin membawa ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Suatu hari, ketika Rantamsari sedang menyanyi di tepi sungai, seorang pemuda tampan bernama Jaka Sidarta mendengar suaranya. Jaka Sidarta adalah seorang putra bangsawan dari kerajaan di sekitar Jepara. Ia sedang berburu di hutan ketika suara merdu itu menarik perhatiannya. Pertemuan takdir. Jaka Sidarta segera mencari asal suara tersebut dan menemukan Rantamsari sedang duduk di atas batu besar di tepi sungai. Saat mata mereka bertemu, ada perasaan hangat yang mengalir di hati keduanya, seolah-olah takdir telah mempertemukan mereka. Jaka Sidarta terpesona oleh kecantikan dan kesederhanaan Rantamsari, sementara Rantamsari merasa kagum pada pemuda tampan yang tampak gagah dengan busur dan anak panah di punggungnya. Jaka Sidarta mendekati Rantamsari dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Mereka berbincang-bincang, dan percakapan yang awalnya sederhana berubah menjadi diskusi yang mendalam tentang kehidupan, impian, dan harapan mereka. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka merasa ada ikatan kuat yang menyatukan hati mereka. Sejak hari itu, Jaka Sidarta sering kembali ke tempat itu untuk bertemu Rantamsari. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Namun, hubungan mereka tidak luput dari perhatian penduduk desa. Kabar tentang pertemuan mereka sampai ke telinga Adipati Wirakusuma, ayah Jaka Sidarta. Sang Adipati marah besar ketika mengetahui bahwa putranya menjalin hubungan dengan seorang gadis desa. Ia menganggap hal itu sebagai penghinaan bagi keluarga bangsawan mereka. Jaka Sidarta berusaha meyakinkan ayahnya bahwa cintanya kepada Rantamsari tulus dan tidak didasarkan pada status sosial, tetapi sang adipati tetap bersikeras menentang hubungan tersebut. Ujian cinta. Ketika Adipati Wirakusuma mengetahui bahwa Jaka Sidarta tetap bertemu dengan Rantamsari secara diam-diam, ia menjadi murka dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap gadis itu. Rantamsari dibawa ke istana dan dihadapkan kepada sang adipati. Namun, meskipun berada di hadapan seorang penguasa yang berkuasa, Rantamsari tidak menunjukkan rasa takut. Ia berdiri tegak dengan keberanian yang luar biasa. Hamba mencintai Jaka Sidarta dengan tulus. Jika cinta ini adalah dosa, maka biarlah hamba menanggung hukumannya, katanya dengan suara tegas namun lembut. Kata-katanya mengguncang hati Adipati Wirakusuma. Ia tidak menyangka seorang gadis sederhana memiliki keberanian dan ketulusan seperti itu. Namun, untuk menjaga kehormatan keluarganya, ia memberikan syarat yang berat. Jika kau benar-benar mencintai putraku, maka kau harus membuktikannya.
Aku akan memberikan 3 tugas kepadamu. Jika kau berhasil menyelesaikannya, aku akan merestui hubunganmu dengan Jaka Siddhartha. Namun, jika kau gagal, kau harus meninggalkan putraku selamanya, ujar sang adipati dengan nada dingin. Tugas pertama yang diberikan adalah mengalirkan air dari Gunung Muria ke desa mereka dalam waktu semalam. Rantamsari segera meminta bantuan para penduduk desa yang bersimpati padanya. Dengan kerja keras dan doa, mereka berhasil menggali saluran air sepanjang malam. Ketika fajar tiba, air dari Gunung Muria mulai mengalir ke desa, menandakan keberhasilan tugas pertama. Tugas kedua adalah menenun kain sepanjang 100 depa dalam waktu 1 malam. Kali ini, Rantamsari bekerja tanpa henti. Tangannya terluka karena terus-menerus menarik benang, tetapi ia tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat dan bantuan dari beberapa wanita desa, ia berhasil menyelesaikan kain tersebut sebelum matahari terbit. Adipati Wirakusuma terkejut melihat hasil kerja kerasnya. Namun, tugas terakhir adalah yang paling sulit. Adipati meminta Rantamsari untuk menyerahkan seekor ikan besar yang hanya hidup di dasar laut. Ikan itu dikenal sangat sulit ditangkap, bahkan oleh para nelayan terbaik sekalipun. Dengan keberanian yang luar biasa, Rantamsari berlayar ke laut bersama beberapa nelayan. Mereka menghadapi ombak besar dan angin kencang, tetapi Rantamsari tidak gentar. Setelah berjam-jam berjuang, mereka berhasil menangkap ikan tersebut dan membawanya kembali ke istana. Melihat keberhasilan Rantamsari menyelesaikan semua tugas, Adipati Wirakusuma tidak bisa lagi menahan kekagumannya. Ia menyadari bahwa gadis itu bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga ketulusan dan keteguhan hati yang luar biasa. Akhir yang bahagia. Setelah semua ujian yang berat itu, Adipati Wirakusuma akhirnya memberikan restunya kepada Jaka Siddhartha dan Rantamsari. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah, dihadiri oleh seluruh penduduk desa dan keluarga istana. Upacara pernikahan itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Rantamsari mengenakan kain tenun yang ia buat sendiri, sementara Jaka Siddhartha tampak gagah dalam pakaian kebangsawanan. Setelah menikah, Jaka Siddhartha dan Rantamsari memutuskan untuk tinggal di desa, dekat dengan rakyat yang mencintai mereka. Mereka dikenal sebagai pasangan yang adil dan bijaksana. Rantamsari sering membantu penduduk desa, sementara Jaka Siddhartha menggunakan pengaruhnya untuk membawa kemakmuran bagi daerah tersebut. Kehidupan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Warisan Nyi Rantamsari. Legenda Nyi Rantamsari menjadi cerita yang dikenang oleh masyarakat Jepara. Sosoknya dianggap sebagai simbol keteguhan hati, keberanian, dan cinta sejati. Hingga kini, kisahnya sering diceritakan dalam pertunjukan seni tradisional, seperti wayang kulit dan ketoprak. Bahkan, beberapa tempat di Jepara dipercaya memiliki hubungan dengan legenda ini, seperti sungai yang disebut-sebut sebagai tempat Rantamsari bernyanyi atau batu besar yang menjadi saksi pertemuan pertamanya dengan Jaka Siddhartha. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan keteguhan hati. Rantamsari menunjukkan bahwa meski seseorang berasal dari latar belakang sederhana, ia mampu mengubah takdirnya melalui keberanian dan kerja keras. Hingga kini, legenda Nyi Rantamsari menjadi bagian dari identitas budaya Jepara, menginspirasi generasi demi generasi untuk tetap menjaga cinta dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.